Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 21 Desember tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup yang dikasihi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, acap sekali ketika hidup kita berhadapan dengan pergumulan yang begitu berat, seolah-olah tanpa jalan keluar, tentu kita akan merasa hidup kita gelap. Namun ketika jalan keluar terlihat di depan mata, tentu kita akan merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Sukacita itulah yang dialami Hana ketika Tuhan menjawab doanya, saudara-saudara. Hana dikaruniai seorang anak yang telah ditunggu begitu lama, yang diberi nama Samuel. Berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan, melalui doa yang terjawab itu, Hana melihat semua keajaiban sifat Allah. Ia menyebut bahwa Tuhan itu kudus, unik, dan menjadi perlindungan bagi setiap manusia. Pujian Hana mengungkapkan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, yang telah mengangkatnya dari keadaan terhina menurut pandangan manusia menjadi terhormat. Pengalaman rohani Hana bersama Tuhan mengubah keadaan hidupnya. Penderitaan dan rasa malu yang selalu diterimanya dari penina oleh kasih Tuhan berganti dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan semangat karena mengalami kedahsyatan Allah. Tuhan telah merubah perkara yang mustahil menjadi fakta yang nyata di dalam kehidupan Hana. Karena itu di dalam sukacitanya Hana memuji, mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Allah. Tuhan telah memberikan kasih-Nya. Karena itu saudara-saudara, di dalam sukacita Hana menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat atas segala sesuatu. Hidup dan matinya manusia, pemimpin, perempuan mandul, perbedaan status, hidup orang jahat, dan atas raja-raja. Hana menyadari bahwa Tuhan mampu memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang sangat berat. Kesaksian Hana dalam sapaan ini yaitu ketika seseorang hidup di dalam kasih-Nya, maka ia tidak akan mati binasa dalam kegelapan. Asalkan manusia itu sadar bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, hanya Tuhan sajalah yang menjadi tempat kita berharap di dalam kehidupan ini, bagaimanapun berat persoalan kita, bagaimanapun situasi keadaan kita. Apa yang Hana alami dapat juga dialami oleh setiap orang yang percaya. Kita mungkin mengalami masalah dalam hal keuangan, usaha yang bangkrut, sakit penyakit yang sulit disembuhkan, persoalan keluarga, kemandulan, anak yang bermasalah, jodoh, dan lain-lain. Namun sama seperti Hana, saudara-saudara, yang ditolong Tuhan, orang percaya juga bisa mengalami pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu nyata buat orang-orang yang percaya, yang selalu berjalan dalam kebenaran. Melalui sapaan ini kita dapat belajar bahwa apapun yang menjadi masalah kita dan seberat apapun pergumulan kita, mari kita berharap dan bergantung hanya kepada Tuhan, saudara-saudara. Panjatkanlah doa yang sungguh-sungguh dengan tetap mengagungkan Dia, Allah yang berdaulat atas seluruh hidup manusia.
Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat mengubah ratapan menjadi tarian, duka menjadi suka. Karena memang tiada mustahil bagi Dia. Kita meyakini Tuhan selalu memberi rahmat-Nya setiap hari, saudara-saudara. Asalkan kita memang mau hidup dituntun di dalam kasih-Nya. Seperti Hana yang tidak pernah berhenti berdoa dan berusaha. Demikian juga lagi kita. Jangan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kefanatikan, karena hidup orang fanatik akan beroleh duka. Karena Tuhan tidak pernah senang melihat orang-orang yang fanatik. Saudara yang terkasih, hanya menjadi pertanyaan buat kita melalui sapaan ini. Mampukah kita terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan ketika hidup kita terasa berat dan penuh pergumulan seperti Hana? Mampukah kita, saudara-saudara, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam situasi yang begitu berat? Atau ketika persoalan datang menimpa kita, terjadi perubahan drastis di dalam hidup kita yang tadinya berjalan dalam kebenaran, akhirnya kita hidup di dalam kegelapan. Biarlah melalui sapaan ini kita dimantapkan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berjalan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini, Tuhan, yang mengajak kami untuk melihat bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan bagi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Melalui kebenaran firman ini kami, Tuhan, diajak untuk melihat bagaimana hidup orang yang dikasihi Tuhan. Mari Engkau meterangkan kebenaran firman ini, Tuhan, di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikuatkan menghadapi segala perkara yang terjadi, tetap berjalan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka ketika lemah. Engkau berikan Tuhan kesembuhan ketika mereka sakit. Engkau berikan jalan keluar ketika mereka, Tuhan, berhadapan dengan persoalan dan permasalahan yang diperbuat oleh dunia ini. Hanya kepadamu hamba mengadu remamu, karena memang Engkau adalah Allah kami yang sangat peduli akan kehidupan kami, dan Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa agar Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, usaha mereka, dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang akan berencana pulang mudik ke kampung halaman. Tuhan, setiap proses yang mereka jalani, mari Tuhan sertai, sehingga apapun persiapan-persiapan yang akan mereka persiapkan bisa terlaksana. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini hamba juga berdoa untuk setiap saudara-saudariku, keluargaku, Tuhan, yang jauh dari hamba, dimanapun mereka berada. Mari Engkau berikan kuasa, berkat, dan kuasa kesembuhan, sehingga Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Sebagaimana itu Tuhan, tidak usah-usahnya hamba berdoa. Itu Ella, itu Roma, itu Elga yang lagi dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan, Engkau jamah hidup mereka sehingga mereka beroleh kuasa kesembuhan, sehingga mujizat terjadi sebagaimana Hana yang mendapatkan mujizat. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu menjadi saksi bagi Tuhan, dan melalui kehidupan mereka ada banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk selalu memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari Engkau pagari Tuhan kehidupan mereka sehingga selalu terjaga dari segala marah. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini,
yang hamba percayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.